Selamat malam, salam sehat Bapak Ibu, semua saudara yang ada di rumah ataupun yang sedang dalam perjalanan. Kita bertemu lagi malam hari ini, puji Tuhan, di tengah-tengah situasi gejolak politik, juga kesehatan, ekonomi, Tuhan pertemukan kita malam hari ini. Kami berharap bahwa malam ini kita juga saling memperkaya, saling memberikan kekuatan, berdoa bersama ya buat saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan atau penindasan, mengalami ketidakadilan secara sosial. Kita berdoa supaya mereka tetap sehat selalu. Dan malam hari ini berjumpa lagi dengan kami di acara kesayangan Bapak Ibu semua, Bijak, Bincang-Bincang Jalan Kehidupan. Karena hidup hanya sementara, bijaksanalah menjalaninya. Karena hidup hanya sementara, hidup bijaksana, bijaksana. Ya, malam hari ini temanya sangat unik sekali. Ini apa ini, fenomena biasa kah atau khayalan kah atau apa atau kenyataan begitu ya? Perburuan mayat. Biasanya orang kalau mayat itu kan, mayat itu sudah ya udah jenazah ya, nggak ada kehidupan lagi, sudah tidak ada apapun begitu, hanya tinggal jasad saja. Tapi rupanya ada sesuatu yang menarik begitu, sesuatu yang sudah nggak bernyawa itu masih diburu, masih dicari. Apa sebetulnya filosofi di belakang semua ini? Praktek-praktek yang dilakukan dalam hubungannya dengan perburuan mayat. Ada apa sebetulnya dengan hal ini? Nah, kita akan gali lebih dalam, kita nanti coba kita bicarakan, kita explore lagi ya. Karena kadang-kadang orang bilang ini crazy betul, ini gila benar gitu ya. Kok bisa ini terjadi? Bagi sekelompok orang katakan itu nggak mungkin, tapi realitasnya itu ada. Mengapa itu terjadi? Ada apa di belakang ini? Tetap bersama-sama dengan kami di Bijak, Bincang-Bincang Jalan Kehidupan. Semakin bijak, temukan jalan kehidupan. Ya, saya malam hari ini tidak sendirian di Bijak, tapi saya ditemani oleh beberapa narasumber dan saya coba menyapa satu-satu. Selamat malam Bapak Pendeta Sudarmanto. Puji Tuhan bisa bersama-sama dengan kami Pak malam ini. Ya, selamat malam Pak Jim. Wah, ini temanya luar biasa dahsyat ini Pak. Salam-salam sedap ya. Tapi nanti kita coba gali ya, nanti Pak Dan akan memberikan wawasan kepada kita. Juga Pak Iwan, selamat malam Pak Iwan. Iya, selamat malam Pak Jim. Tuhan, selesai main badminton, beliau ini aktif Bapak Ibu ya. Jadi ada KTB, kelompok tubuh bersama badminton. Gitu. Lalu Pak Pendeta Johannes Ujuroi, selamat malam Pak John. Selamat malam Pak Jam. Ya, puji Tuhan. Selamat bergabung Pak di Ya, Bijak. terima kasih Pak. Oke, baik. Ini menarik Bapak-Bapak, karena tema yang diberikan kepada kita ini soal perburuan mayat. Ini apakah hanya sekedar fantasi atau bagaimana sih ini kita mau melihat fenomena ini kira-kira menurut Bapak bertiga nih? Melihat tentang soal perburuan-perburuan yang terjadi, kan orang pasti pikir nggak ada kerjaan aja nih orang, mayat aja kok diburu, udah mati kok ngapain gitu kan. Bagaimana nih Pak Iwan kira-kira melihat ini soal fenomena ini? Iya, baik Pak Jam. Menarik ketika melihat tema ini,
pas dikasih tema ini pemburu mayat katanya. Biasanya tema lain pemburu hantu atau pemburu binatang-binatang lain. Tapi pemburu mayat gitu, pemburu mayat. Waduh, pas saya lihat tema ini, kemudian saya baca artikel-artikel, ternyata memang banyak kejadian-kejadian di akhir-akhir ini justru gitu. Banyak orang yang mencari mayat dengan cara membongkar gitu. Ternyata fenomena-fenomena ini bukan terjadi saat ini juga, ternyata dari dulu juga pernah terjadi begitu. Fenomena ini, bagaimana mayat dikultuskan gitu, diawetkan dan lain sebagainya. Dan sekarang ini ternyata hal itu terjadi karena berkembangnya ada mitos-mitos tertentu, kepercayaan tertentu bahwa mayat, bahwa sesuatu yang ada dalam tubuh mayat yang sudah mati mengandung kekuatan misalnya gitu. Misalnya giginya, rambutnya, atau tali pengikatnya, dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang tertarik untuk menjadi pemburu mayat. Gitu. Kira-kira seperti itu aja. Jadi ternyata memang fakta ini ada ya, fenomena ini. Maksud terjadi ya? Iya, terjadi. Muncul ya? Bahkan kalau saya lihat itu, kepolisian akhirnya bertindak langsung gitu. Bertindak untuk menangkap oknum-oknum ini kan. Karena tidak sedikit banyak kejadian di beberapa tempat ya. Nggak usah disebutkan tempatnya. Kalau buka itu ada banyak tempat bagaimana orang-orang itu mencari memang mayat. Bahkan bukan satu makam, bisa 6 bahkan 10 dalam satu malam mereka bisa membongkar 10 makam begitu. Oke. Nah biasanya kan fenomena yang muncul sekarang itu kan tidak otomatis muncul begitu ya, tapi pasti ada cerita di belakang itulah. Paling enggak praktik itu mungkin. Pak Dar bisa kasih info mungkin Pak, ini praktek seperti ini apakah memang langsung terjadi sekarang atau memang ada semacam latar belakangnya dia muncul praktek-praktek kayak gini Pak? Ya memang dunia orang mati itu selalu menjadi sebuah misteri kan bagi banyak orang ya, dan akhirnya ada banyak spekulasi untuk memberikan makna tentang dunia orang mati itu. Lalu memunculkan juga kepercayaan-kepercayaan tertentu yang akhirnya mereka sungguh-sungguh meyakini itu, lalu mempraktekannya. Nah, salah satunya tentu yang terkait langsung dengan penggunaan jasad orang yang sudah meninggal ini. Dengan kepercayaan-kepercayaan dan keyakinan-keyakinan itu ya. Kalau merujuk ke zaman-zaman masa lampau sih, orang menggunakan mayat dan juga memang orang yang sengaja dikorbankan untuk dibunuh, itu sebagai sebuah bagian dari ritual mereka, berdasarkan kepercayaan mereka ya, mau untuk penyembahan pada dewa atau pada roh tertentu, ya itu sudah terjadi. Maka kemudian juga muncul semacam budaya lah, bagaimana memperlakukan mayat-mayat itu dengan perilaku-perilaku tertentu dalam rangka mengekspresikan kepercayaan mereka. Misalnya kalau di Mesir itu kan mayat itu kan diawetkan, jadi mumi gitu ya, dibalsem itu dengan rempah-rempah tertentu. Tapi praktek seperti itu kan bukan hanya di Mesir, bahkan di Indonesia pun adalah sejumlah kebudayaan yang juga mempunyai cara tersendiri ya di dalam mengawetkan dalam tanda petik. Malah menyimpannya di dalam rumah ya, itu sampai bertahun-tahun. Nah tentu saja hal itu dilatar belakangi atau didasarkan pada kepercayaan mereka tentang dunia orang mati. Nah itu praktek itu sudah terjadi. Kemudian kalau zaman-zaman kerajaan dulu itu Pak Jem, itu ada istilah yang saya tahu itu namanya moksa. Mokso bahasa. Moksa itu artinya orang memang tidak mengalami kematian, tetapi dia hilang begitu saja. Musnah. Ya menurut kepercayaannya tentu saja dia akan masuk ke dunia lain yang dia percayai. Ya kalau di Alkitab ada Henok misalnya diangkat langsung gitu ya, atau Elia yang diangkat langsung dengan kereta berapi gitu ya. Atau mayat Musa yang tidak ditemukan, itu juga jadi misteri. Itu kalau fenomena-fenomena dalam Alkitab gitu ya. Kemudian kalau dalam sekitar peristiwa Paskah misalnya mayat Yesus diisukan dicuri, ya kan? Ada spekulasi seperti itu. Nah itu isu-isu yang berkembang pada masa yang lampau. Umumnya sih kalau ditarik ke belakang praktek-praktek perilaku terhadap mayat-mayat ini ada yang memang dicuri, ada yang memang sengaja dibunuh, dan kemudian ada juga yang
dimakan. Jadi menjadi semacam praktek kanibalisme, dimakan. Karena ada yang mempercayai bahwa seseorang itu mati akibat dari roh tertentu yang jahat, sehingga akhirnya mengakibatkan orang itu meninggal gitu. Nah, menurut keyakinan dari komunitas itu atau suku itu, akhirnya mayat yang meninggal ini jasadnya mereka makan secara bersama-sama gitu. Nah, ini sebagai satu bentuk protes atau balas dendam terhadap roh itu. Nah, jadi praktek perilaku terhadap mayat ini memang ceritanya memang sudah panjang, Pak. Dari zaman-zaman dulu juga sudah ada. Gitu ya. Hanya memang bentuknya kan beda-beda. Kemudian nanti kalau kita gali motifnya juga macam-macam. Oke. Ya kan? Siap. Ya Pak, kita tahan dulu karena kita perlu tahu ini apa nih motifnya, ya kan? Rupanya masalah perburuan mayat ini, jauh di belakang sudah ada praktek ini, dan sekarang di era kita yang sudah secanggih ini pun ternyata masih ada. Saya kadang-kadang bingung dengan era ini. Banyak orang bilang era ini, tapi praktek-praktek ini masih terus muncul. Bapak Ibu jangan kemana-mana. Tetap bersama-sama dengan kami di Bijak, Bincang-Bincang Jalan Kehidupan. Semakin bijak, temukan jalan kehidupan. Ya, menarik apa yang sudah Pak Dar jelaskan tadi, Bapak Ibu, bahwa ternyata ini ada latar belakang, ada cerita yang panjang, praktek ini sudah terjadi, begitu ya. Nah, berarti tidak mungkin dong hal itu dilakukan tanpa tujuan atau motif. Kira-kira orang nih buru mayat buat apa gitu ya. Saya kan udah ngomong dari awal, orang sudah nggak ada nyawanya gitu, tinggal jasad gitu, nggak ada arti. Menurut saya, tapi bagi sekelompok orang, sabar dulu. Nah, ini Bapak bertiga boleh tolong saya ini. Motif orang buru mayat ini apa? Lah barang udah. Mungkin saya gampang aja ngomong gitu ya, tapi kan bagi sekelompok orang, nggak bisa. Ada, kita punya. Kira-kira boleh Bapak-Bapak, apa nih motifnya ini? Pak John, boleh tolong saya satu hal gitu. Ya baik Pak James. Ya sebenarnya agak sedikit aneh juga ya, tapi nyata memang barang ini. Sekian banyak orang dengan fenomena-fenomena yang ada memburu mayat begitu. Nah, ternyata bukan hanya sekedar memburu mayat, tapi ada faktor tujuan motivasi yang melatar belakangi sehingga adanya perburuan terhadap mayat ini. Paling tidak yang pertama itu kalau kita lihat dalam informasi-informasi yang berkembang memang dari sumber-sumber yang ya saya kira akurat memberikan informasi. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi itu berkaitan dengan bagaimana orang mencari kekayaan supaya kaya. Dengan istilah pesugihan ya, atau apa namanya itu ya. Nah, itu. Sehingga mencari mayat supaya nanti dari situ dia bisa kaya dan lain sebagainya. Yang kedua, ada faktor, ya saya kira mencari ilmu kebal ya. Supaya menjadi kebal, menjadi orang yang sakti dan lain sebagainya. Itu juga mungkin faktor okultisme barangkali. Yang kedua, juga ada faktor balas dendam. Mungkin pada waktu yang meninggal itu masih hidup, mungkin ada terjadi entah mungkin perkelahian atau apa, sesudah dia mati maka mayatnya dicari, digali, diambil jantungnya dan dimakan. Nah, itu juga fenomena yang nyata dan itu menjadi faktor balas dendam. Dan saya pikir mungkin ada juga faktor-faktor yang lain. Saya kira dari saya hanya 3 itu aja dulu. Oke, terima kasih Pak John. Menarik nih yang pertama tadi untuk kaya gitu ya. Kaya ya kerja kok hubungannya. Mayat gimana nih Pak Iwan? Mau kaya. Tapi menarik loh Pak James. Yang disampaikan itu menarik karena selain beberapa motif yang tadi disampaikan itu, ternyata ada motif lain. Misalnya gini, bahwa seseorang ingin koleksi. Koleksi. Contohnya gini, dia rela membayar mahal untuk mengoleksi tengkorak manusia gitu. Jadi ada orang khusus cari, menggali itu, dan akhirnya dibeli gitu dengan harga yang mahal. Dan dia hanya simpan saja di rumahnya. Oh gitu ya? Itu ada juga yang begitu, tengkorak-tengkorak. Kemudian
Yang berikut yang seperti faktor ekonomi itu bukan hanya faktor ekonomi ingin pesugihan, tetapi karena dia memang tidak memiliki uang atau apa, dia mencoba menggali itu dengan tujuan mencari barang berharga yang ada di makam itu. Atau di mayat itu gitu. Di mayat itu ada juga yang seperti itu. Nah, tadi saya katakan bahwa ada bagian-bagian tubuh manusia, bagian-bagian tubuh dari mayat itu yang mengandung sesuatu kekuatan. Sesuatu kekuatan yang akan digunakan berbagai macam untuk ilmu hitam tadi. Misalnya tali pocong, misalnya disebut tali pocong, itu akan membuat dia bisa terbang, lompat jauh, membuat ilmu pelet, kekebalan tubuh, terhindar dari senjata dan lain sebagainya. Jadi ada bagian-bagian tubuh yang memang dipergunakan untuk ilmu hitam lah begitu. Itu mungkin tambahan dari saya. Jadi praktek perburuan ini rupanya ada hubungannya dengan okultisme gitu ya. Okultisme juga ya. Kebala apa gitu Pak. Kalau kira-kira pada motif secara psikologis ada nggak ya? Maksudnya ini kan orang, saya tuh agak, aduh ini gimana ya? Bagaimana menurut Pak Darni melihat ini? Ya betul. Ternyata ditemukan juga sebuah kasus bahwa ada orang yang membongkar makam lalu mengeluarkan mayatnya itu hanya untuk mengambil kepalanya, atau malah ada yang ngambil jantungnya aja. Jantungnya lalu dimakan. Nah, itu motifnya jelas motif balas dendam. Karena keluarganya dibunuh oleh orang itu dan akhirnya orang yang membunuh itu mati. Jadi lalu diambil lah jantungnya orang mayat yang membunuh itu. Nah, itu tapi kemudian juga punya dampak psikologis yang lebih jauh. Artinya orang ini karena dikuasai oleh balas dendam tadi, lalu dia melakukan tindakan yang tidak rasional dengan cara membongkar makam itu lalu memakan jantung mayat itu. Akhirnya dia sendiri juga jadi kayak gila Pak, depresi juga itu. Ini dampak-dampak psikologisnya ya, sangat mungkin. Nah, begitu juga yang terkait dengan itu tadi, saya rasa yang karena orang ingin mendapatkan ilmu tertentu, ilmu hitam tertentu. Nah, itu juga bisa menjadi gila Pak. Jadi secara psikologis juga bisa punya dampak itu. Ya, misalnya biasanya sih dalam praktek yang saya pernah temukan itu, kalau orang itu akhirnya tidak memenuhi syarat yang ditentukan, tidak mencapai syarat yang ditentukan, itu dia bisa menjadi gila. Jadi itu spekulasi juga itu. Ya. Oke. Waduh. Rupanya di balik praktek, di balik perburuan mayat ini ada nih tingkat kesaktian ini menurut saya ya kan. Orang mau itu. Tadi Pak John jelaskan juga soal ekonomi. Itu kayak apa? Maksudnya bentuknya kayak apa sih ekonomi yang dimaksudkan? Buru mayat untuk kepentingan ekonomi apa? Jual jasad kah atau? Iya. Kalau yang saya baca untuk ekonomi memang dia memerlukan secara ekonomi yang tadi saya katakan. Yang pertama dia mencuri barang-barang berharganya yang ada di mayat. Yang kedua, maksudnya barang yang kalau waktu dimakamkan ada orang tertentu bahwa barang-barang berharga ketika dimakamkan akan ikut dimakamkan. Maka dia bongkar bersama ininya yang masih ini diambil. Tapi faktor ekonomi yang lain itu bahwa ada bagian tubuh tertentu dari mayat itu diambil dan akan dijual. Misalnya baru berapa hari dan dijual untuk kebutuhan. Bahkan saya katakan tadi bagian tubuh kepalanya saja diambil untuk jadi tengkorak kemudian dijual. Ada pengkoleksi yang siap menampung itu. Itu secara ekonomi sehingga menguntungkan bagi orang pemburu mayat ini, si pemburu mayat ini. Atau organ vital lainnya. Organ vital lainnya. Kalau dia baru, jantung atau ginjal yang baru meninggal, itu juga dilakukan. Ya. Maka jadi pemburu ya. Saya nanti kalau mati Pak Yon pakai sepatu bola. Ya. Gak usah taruh yang berharga, supaya nggak diburu. Karena sudah ada motif sampai ke situ kan. Ini kan, waduh, nanti bisa-bisa nanti ada profesi PM, pemburu mayat. Pemburu mayat. Iya kan, karena ya bisa bikin kaya begitu. Kalau di masa lampau itu kan seperti makam raja-raja itu Pak, yang diawetkan tadi. Itu makamnya kan bukan hanya mayatnya di situ, tapi juga segala macam harta karun ada di situ. Betul. Orang memburu juga. Oke. Orang memburu juga itu harta karunnya. Hanya belakangan fenomenanya agak sedikit bergeser sedikit sih. Yang dicuri bukan mayatnya Pak, tapi peti matinya. Itu tahun berapa ya? Mahal. Iya, karena petinya kan mahal kan. Peti kan mahal, betul. Petinya mahal. Jadi mayatnya dikeluarin, dibuang di lubang itu, tapi petinya aja yang diambil. Atau malah dulu tahun berapa ya, 90-an itu pernah muncul kasus itu, yang dicuri itu marmernya Pak.
kuburannya, Pak. Iya, nisannya itu kan karena bagus gitu. Betul, itu betul. ditempelin marmer yang bagus, yang asli gitu. Nah, itu yang dicuri juga. Waduh. Ini betul-betul udah niat sekali ini ya. Mayat diburu untuk memperkaya diri ya. Jadi saya nggak tahu bagaimana itu kalau dia jual jasad, lalu maksudnya secara psikologis ke dia juga kalau ada keluarga lah, istilahnya duit dia kasih makan orang gitu loh. Pak keluarga itu gimana ya kan ini, aduh ini gimana mau dikategorikan apa ini, pekerjaan? Karena ini pemburu kan, sama dengan pemburu binatang di hutan atau apa, karena ini kan agak ya. Nah dari sisi apa namanya Pak, sikap etis kita ya sebagai orang Kristen ini terhadap praktek-praktek ini bagaimana kira-kira kita mau menyikapinya? Kira bagaimana nih Bapak? Pak Iwan kah? Iya, bagi saya praktek-praktek ini yang berkenaan dengan kekuasaan kegelapan akhirnya membentuk suatu keterikatan dengan kekuasaan kegelapan. Dan itu tentunya melanggar kekristenan, apa yang disampaikan Alkitab begitu. Sehingga tidak ada jalan lain bahwa itu harus dilepaskan dari semua itu sikap itu. Kita harus tegas bahwa orang mati itu tidak ada hubungannya dengan orang hidup gitu. Apapun yang terdapat dalam orang mati, apapun kepala, tali pocong, atau apapun gigi, rambut, tidak mengandung kekuatan apapun. Kepercayaan kepada itu justru akan membawa orang yang mempercayainya kepada keterikatan. Sehingga sebagai orang Kristen mungkin kita harus berani menolak dan melepaskan semuanya itu. Mungkin itu bagi. Pak John sendiri gimana nih menyikapinya, sikapnya? Ya mungkin kalau dari segi okultisme, saya kira praktek ini tidak diperkenankan oleh ajaran Alkitab dan tentulah kita menolak ya. Dan mungkin dari bagian yang lain, ya saya kira bukan hanya karena berkenaan okultisme, juga saya kira gini, kalau mengambil mayat, apalagi bagian tubuh tertentu dari orang yang meninggal, saya kira itu juga perbuatan yang melanggar moral, etika dan moral ya. Hukumnya. Hukum moral, hukum sosial yang ada di setengah masyarakat, terutama tadi hukum Alkitab. Saya kira walaupun sudah jadi mayat dan kita katakan sudah tidak bernyawa dan sepertinya tidak berarti lagi, tapi mayat itu kan menjadi bagian yang telah berjasa di tengah keluarga, yang dihormati oleh keluarga, walaupun dia sudah mati kan, tapi kan jasa-jasanya kan masih diingat. Nah kalau kita berbuat begitu, mengambil bagian organ tubuh atau apalah dari jasad orang itu, saya kira juga kalau orang yang mati sih nggak apa-apa, kan dia sudah mati nggak berasa apa-apa. Tapi kan bagaimana perasaan daripada keluarga, ya itu yang kita perlu pikirkan. Bagaimanapun saya kira keluarga pasti keberatan dan juga saya kira sedih ya, sakit hati gitu lah. Ya kalau saya bayangkan kalau keluarga saya juga nggak tega gitu. Itu saya kira walaupun dia sudah jadi mayat, ya saya kira melanggar etika, moral, tata etika yang diatur di tengah masyarakat, di tengah bangsa, apalagi Alkitab. Nah, itu dari segi itu. Terima kasih Pak John. Menarik memang kan, karena biasanya kan kalau orang itu meninggal biasanya kan mengenang jasa makanya di ini, tapi kalau diperlakukan kayak gitu ya, Pak Dar mungkin ada tambahan Pak? Soal sikap etis kita ini bagaimana Pak? Iya, kalau Alkitab kita kan sebenarnya bicaranya sudah sangat jelas ya, bahwa tubuh itu dari debu ya kembali kepada debu. Ya. Nah, itu jelas. Mayat itu kan ya akhirnya kembali kepada debu, itu hakikatnya. Soal bagaimana setiap kepercayaan atau kebudayaan memperlakukannya, bagaimana proses debu kembali kepada debu tadi, ada yang dimakamkan, ada yang dibakar, itu prosesnya ya. Tapi Alkitab intinya kan mengatakan ya manusia itu dari debu kembali kepada debu. Lalu rohnya tidak ada lagi hubungan dengan orang yang masih hidup. Tadi Pak Iwan sudah katakan seperti itu. Jadi untuk yang meninggal, untuk mayat itu sendiri tidak ada masalah. Ya, dia sudah mati, tidak ada. Dia mau dicuri, mau dipotong kepalanya, mau kan nggak ada pengaruh bagi dia kan. Iya betul. Nah yang menjadi persoalan kan yang hidup. Bagaimana yang hidup itu memperlakukan. Nah pada konteks percakapan kita soal pencurian, nah itu tadi yang dijelaskan Pak Johannes tadi juga menunjukkan bahwa memang itu sudah mayat, sudah dimakamkan, tetapi ini menjadi satu monumen historis bagi keluarga kan. Ya, jadi monumen historis bagi keluarga sehingga itu punya nilainya kan nilai historis tuh, menjadi secara simbolik itu menjadi nilai yang begitu dihargai oleh keluarga.
Maka ketika terjadi pencurian, ini kan otomatis kriminalitas nih. Ya. Ya, kriminalitas. Maka sikap etis Kristennya jelas. Ya, pencurian itu jelas tidak boleh. Ya. Nah, sehingga akhirnya kasus-kasus yang terjadi belakangan akhirnya kan diburu itu ya pelaku-pelakunya. Iya, ditangani polisi. Ya, ditangani polisi. Itu berarti menunjukkan bahwa memang itu pencurian. Nah, pencurian itu kan jelas tidak etis secara etis Kristen. Ya. Nah, kemudian misalnya contoh yang sangat fenomenal Sumanto itu. Sumanto ya. Iya. Yang makan daging itu kan karena dia ingin mendapatkan ilmu tertentu. Meskipun ingin punya ilmu itu urusan pribadi, lalu daging yang dimakan tuh mayat yang sudah ada nilainya sebenarnya kan. Tapi karena dia bongkar makam orang lalu makan, itu jadi urusan polisi kan. Ya, ya, Akhirnya dia kan ditahan juga itu. Ya, Jadi secara hukum dunia pun dinyatakan bersalah. Jadi sikap gereja saya pikir jelas bahwa mayat itu dari debu kembali kepada debu, tetapi dia mempunyai nilai historis. Oleh karena itu di dalam Alkitab bagaimana orang yang meninggal itu mendapatkan perlakuan yang mesti selayaknya gitu. Misalnya kalau dicatat dalam Perjanjian Lama itu, maka si Abraham ini dimakamkan bersama-sama dengan leluhurnya. Jadi itu ingin menunjukkan perlakuan yang menghormati lah. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Ya, Bapak Ibu menarik ya. Kita udah tahu motifnya ya, fenomena ada motif, lalu ada sikap kita seperti apa. Tetap bersama-sama dengan kami di Bijak. Semakin bijak, temukan jalan kehidupan. Ya, kembali lagi di Bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Jadi sudah jelas ya sikap etis kita seperti apa. Jadi harus ada pertimbangan etis memang dalam hidup ini. Jangan sembarang lah gitu ya. Tadi untuk memperkaya diri sendiri, untuk apa kesaktian sendiri pun. Tapi ya ada konsekuensi hukum yang diterima kan. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab ini. Ini Ibu Rosa dari Makassar. Selamat malam Pak, mohon tanya, apakah hal tentang penggunaan mayat untuk menjadi kaya atau untuk kekebalan tubuh pernah dicatat dalam Alkitab? Atau mungkin dilakukan oleh agama-agama kuno pada zaman Alkitab? Kalau di Alkitab kayaknya ada nggak ya Pak Iwan? Dia pengen kaya atau pengen kebal, lalu ada tips menjadi kaya menurut Alkitab dengan makan gitu. Ada nggak kira-kira? Di catatan Alkitab ada nggak? Atau ini hanya praktek-praktek tadi agama-agama kuno? Di luar Iya. Alkitab. Memang kepercayaan ini muncul kan dari mitos-mitos agama-agama kuno gitu. Kepercayaan budaya-budaya tertentu gitu. Saya nggak tahu, belum menemukan tentang bagaimana orang mencari mayat bahwa itu untuk kekebalan, tidak. Tapi kepercayaan ini muncul dari luar gitu. Kebudayaan tertentu muncul dan akhirnya mitos-mitos ini ada yang juga yang dipercayai akhirnya. Dipercayai dan akhirnya menjadi kepercayaan pada budaya-budaya tertentu gitu. Pada suku tertentu, agama tertentu akhirnya begitu kalau menurut saya. Oke, terima kasih banyak Pak Iwan. Dari Antoni di Surabaya. Salam Pak. Saya pernah tinggal beberapa tahun di Jepang. Kasus pencurian mayat juga sering terjadi di sana. Bahkan dilakukan oleh keluarga dekat. Untuk dinikahkan dengan mayat juga. Oh, jadi curi mayat untuk dinikahkan dengan mayat. Atau dengan orang hidup yang masih lajang. Waduh. Kalau tidak salah, alasannya untuk menolak bala. Pertanyaan saya, kalau di Indonesia ada wanita atau pria yang tetap melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang sudah meninggal. Apakah juga untuk menolak bala? Dan apakah itu berkenan menurut kekristenan? Pak Dar, bagaimana? Memang saya ada informasi itu bahwa di Jepang ada praktek seperti itu. Bahwa orang-orang yang masih lajang itu kalau dia meninggal
itu mesti dinikahkan itu, karena kalau lajang meninggal itu bisa membawa apa ya, kepercayaannya membawa kutuk tertentu, bala tertentu. Nah ini nampaknya ada keserupaan juga Pak dengan satu suku di China. Itu begitu juga, kalau ada orang yang lajang meninggal, itu nanti dia dicarikan pasangannya itu. Jadi dicari misalnya perempuan yang meninggal juga, itu nanti diambil tuh perempuan. Nah ada yang dicuri, tapi ada yang dibayar. Itu sampai saya baca itu sampai 200-an juta itu. Tergantung, kalau masih baru harganya mahal. Tapi kalau sudah lama itu semakin murah gitu. Ada, tapi kemudian mereka diritualkan seperti pernikahan, seperti acara pernikahan. Baik yang lajang itu sudah meninggal, yang laki-laki, yang perempuan itu juga sudah meninggal juga. Lalu mereka disatukan, lalu dimakamkan jadi satu makam, jadi satu lubang kuburan. Nah itu dengan ritual tertentu dipimpin. Nah nampaknya di Jepang ada juga satu daerah tertentu itu yang mempraktekkan hal itu. Nggak semua sih wilayah Jepang ya, tetapi ada yang mempraktekkan seperti itu. Dengan maksud menolak bala, iya ada kepercayaan supaya apa ya namanya, ya tidak terkena kutuk lah gitu, ya karena masih lajang meninggal itu dianggap sebagai sesuatu aib lah dalam budaya yang ada. Nah kalau ditanya apakah di Indonesia kalau ada yang seperti itu lalu melangsungkan pernikahan juga dengan pasangan yang sudah meninggal, kepercayaannya bisa jadi ya diikuti. Tetapi mungkin yang kasus-kasus yang pernah saya tahu itu mereka sudah tunangan, lalu sudah dirancangkan hari pernikahannya, tapi kemudian salah satunya meninggal. Iya. Nah, tapi akhirnya keluarga sepakat itu meskipun pasangan yang satu meninggal tetap dilangsungkan itu pernikahannya. Ya, meskipun akhirnya bersifat simbolik saja sih, karena sudah ada keterikatan apa ya psikologis lah menurut saya di antara mereka, sehingga akhirnya itu tetap dilangsungkan. Bagaimana kalau menurut Kristen tentang hal ini? Ya tentu saja iman kekristenan menolak praktek seperti itu. Karena ya dasarnya tadi, karena yang sudah meninggal itu mayatnya kembali kepada debu dan rohnya tidak bisa lagi berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Nah prinsip dasar itu yang membuat sikap Kristen kita terhadap praktek-praktek ada pernikahan mayat dan sebagainya, itu dengan alasan-alasan menolak bala dan menolak kutuk bagi keluarga dan sebagainya, itu memang ditolak. Ya, karena kita hanya percaya kepada Kristus yang sudah mengalahkan kuasa maut, ya, mengalahkan kutuk dosa di atas kayu salib. Maka siapa yang percaya pada Kristus, dia sudah menang atas semua praktek-praktek kuasa-kuasa seperti itu. Ya. Oke, terima kasih banyak, Pendar. NN. Salam Pak, ada anggota keluarga kami yang meninggal. Setelah kurang lebih 2 bulan kemudian, kami mendapati bahwa kuburannya digali dan mayatnya hilang. Hal itu sudah kami laporkan, tetapi sampai saat ini kasusnya tidak selesai. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kami harus bersikap? Ada jemaat yang katakan, biarkan saja, toh itu hanya mayat. Tapi sebenarnya bagaimana sikap etis Kristen terhadap hal ini? Kristen lagi nih, Pak John, gimana nih Pak John? Baik, terima kasih Pak John. Iya, saya kira menurut saya walaupun itu sudah jadi mayat, tapi kan dia punya apa namanya itu perjalanan hidup yang menjadi bagian dari keluarga ya. Saya kira sikap etis Kristen kita harus bertindak untuk mengambil jalur hukum bagaimana mencari dan menemukan sebagai usaha ya. Kalau kita langsung membiarkan seolah-olah kita ini kalau anak ya terhadap orang tua ya, saya kira durhaka juga gitu ya. Kok dibiarkan? Saya kira ada jalurnya. Kalau ada yang hilang begitu kan tadi sudah dilaporkan ke pihak berwajib, belum bertindak. Tapi pihak yang berwajib yang mana saya nggak tahu. Memang kita kan ya kan ada perangkat-perangkat pemerintah itu, mungkin RT RW sampai ke kepolisian itu perlu dilaporkan itu untuk mencari menemukan. Berusaha lah, itu maksud saya sebagai bentuk perhatian keluarga gitu. Dan yang berikut contoh memang ini fenomena yang Sumanto itu karena dilihat cakap tangan ya, itu kan kena KUHP 363 ya, walaupun itu diperdebatkan bahwa itu mencuri itu bukan dalam arti bentuk jasad manusia, tapi itu barang. Tapi itu kan kena KUHP 363 juga itu, sehingga dia dipenjara berapa tahun itu ya. Kan itu ada rujukan KUHP-nya itu.
Dan saya kira mungkin perlu memperjelas dengan ada fenomena yang memang luar biasa ini yang berpengaruh kepada tata etika, moral, hukum juga. Saya kira perlu juga dipertimbangkan satu bentuk undang-undang yang mengatur ini mungkin. Gitu ya. Karena tadi yang 363 itu kan digugat karena itu bukan untuk jasa tapi untuk barang, kehilangan barang. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan sehingga kalau ada kesulitan begini, jalur hukumnya ada. Sehingga pihak kepolisian atau yang berwenang pun dapat bertindak sesuai dengan dasar hukum yang ada. Saya kira itu yang perlu dipertimbangkan juga. Dan saya kira keluarga harus berusaha juga untuk ya bagaimana bekerja sama dengan pihak inilah. Jangan dibiarkan begitu aja. Itu, saya kira begitu. Oke. Kasih Pak John. Yang berikutnya, Salam Pak. Indonesia pernah ramai dengan isu seseorang yang memakan mayat karena ilmu yang dipelajarinya. Setelah dipenjara selama beberapa tahun dan katanya bertobat, dipenjara karena dia berkelakuan baik dan kemudian dibebaskan. Oke. Pertanyaan saya, apakah ilmu yang diperoleh sebelumnya dengan memakan mayat masih ada dalam dirinya? Dan apakah masih bisa mengulangi perbuatannya? Pak Iwan. Ya. Karena dikutip apa yang tanda kutipnya bertobat. Apakah dia sudah bertobat dari ini? Mungkin dia sudah bertobat tidak mau melakukan untuk memakan mayatnya. Tetapi apakah kebiasaan ini sudah dilepaskan? Kalau saya lihat dari sisi Kristennya, bertobat ya sungguh-sungguh adalah percaya Yesus gitu kan. Percaya Yesus dan kemudian melepaskan segala dosa dan pelanggaran itu. Itu baru sungguh-sungguh bisa dilepaskan. Ya. Tapi kalau tidak ya saya nggak yakin ya. Mungkin saja itu pingsan saja gitu suatu saat bisa ini. Karena bertobat itu kan melepaskan sungguh-sungguh mematikan segala tindakan dosa, mematikan sungguh-sungguh dibuat mati gitu. Caranya bagaimana bertobat? Ya berbaik dosa dan percaya kepada Yesus. Itu kalau menurut iman Kristen. Tapi kan saya nggak tahu yang dimaksud siapa sehingga nggak tahu apakah sungguh-sungguh bertobat atau tidak begitu. Saya hanya melihat dari sisi Kristennya saja begitu. Tapi saya tambahkan dikit Ya, Pak. Kalau kasus Sumanto ini ya, tadi sudah disebut Pak Yohanes. Itu kan memang dia ketika kita baca beritanya waktu itu dia ingin kaya, ingin terhormat dan terkenal. Nah dengan dia ditangkap itu memang jadi terkenal beneran gitu ya. Terkenal karena kasusnya diberitakan ya. Nah pertanyaannya apakah ilmu yang itu dalam dirinya masih ada? Belum tentu. Karena ketika dia ditangkap itu kan dia sedang dalam proses mencari ilmu itu. Betul. Nah, apakah dia betul-betul sudah memenuhi seluruh persyaratan untuk mendapatkan ilmu itu atau belum pada saat ditangkap? Nah ini masih ada dua kemungkinan, bisa ya bisa tidak. Tapi ya kalau dia sungguh-sungguh bertobat kata Pak Iwan tadi ya bisa saja. Tapi kalau hanya pingsan ya masih belum tentu. Dia masih aja keluar dari penjara bisa aja masih mengulangi atau bahkan melakukan tindakan yang lebih besar lagi. Kita tidak tahu soal itu ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Dar. Dari NN juga. Oh hari ini banyak NN-nya ini. Pak, salah seorang anggota keluarga saya pernah menggali kuburan dan memakan jantung dari mayat orang yang telah membunuh orang tuanya. Jadi motifnya karena dendam. Pertanyaan saya, apakah akan ada dampak psikologis yang dia alami? Dan setelah bertobat serta didoakan, ia dapat benar-benar terlepas dari efek tindakan itu, juga dari dendamnya. Gimana Pak Iwan, bisa nggak? Dampak psikologis tadi sudah dijelaskan. Ya, saya sudah jelaskan. Dampak psikologisnya ada yang sampai gila karena dendamnya itu dendam kesumat sehingga dia membongkar kuburan kemudian mengambil jantungnya dan dimakan. Itu sesuatu ini. Lalu pertanyaan yang kedua menarik. Dan setelah bertobat serta didoakan, ia dapat benar terlepas dari efek tindakan itu. Kalau dia sungguh-sungguh bertobat dan percaya Yesus, semua itu akan diampuni dan terlepas. Saya sangat meyakini itu. Jadi sungguh-sungguhlah percaya kepada Yesus. Tidak ada sesuatu yang tidak dilepaskan oleh kuasa Tuhan Yesus. Saya pikir itu. Oke. Bisa. Dari Rusdi, Solo. Salam Pak, mau tanya. Apakah orang-orang yang mencuri mayat itu tujuannya semata-mata untuk ngilmu? Atau ada motif lain? Dan apakah
ada sanksi hukum terhadap itu. Saya pikir tadi Pak Dar udah jelasin ya. Jelasin ya, sudah. Soal ini ada sanksi Ada hukum. motif lain juga dari Iya. Sanksi hukumnya Sumanto tadi sudah jelas kena. Ya. Masuk ya beliau ya. Iya. Iya. Oke, jadi memang KUHP 363 tadi. yang ketiga ya. NN lagi, malam Pak. Teman anak saya suka sekali dengan tengkorak kepala. Ini dari Pak Iwan jelaskan nih. Dia polisi atau apa. Saya mendengar perbincangannya dengan anak saya tentang mengoleksi tengkorak kepala manusia. Dan katanya ada penjual. Pertanyaan saya, apakah itu kesukaan atau hobi yang wajar? Dari mana si penjual memperoleh tengkorak itu? Apakah dengan mencuri mayat? Apa jawaban Alkitab tentang hal ini? Karena teman saya juga orang Kristen. Terima kasih banyak. Gimana nih? Tadi Pak Iwan ini ya, jelasin ini ya. Soal jual kepala ini ya. Hobi itu tadi. Hobi. Apalagi teman saya juga seorang Kristen katanya. Nah, cocok. Tadi dilihat dari sisi Kristen kita dengan cara ngoleksi tengkorak manusianya itu sesuatu yang tidak tahu didapatkan di mana. Ya pastinya mengambil kuburan mayat seseorang lah gitu. Itu saya secara etis tidak diperbolehkan. Secara etis Kristen tadi sudah dilarang. Apakah ini hobi yang wajar? Saya pikir tidak wajar. Apalagi didapat dari mana? Ya pasti mencuri. Nggak mungkin dari mana. Jadi pemburu mayat tadi. Jadi dia mungkin akan menemui orang-orang tertentu untuk mencari tengkorak manusia ini. Saya pikir sikap etis Kristen tadi sudah jelas Pak Dar jelaskan sangat jelas bagaimana sikap etis Kristen. Tentu kita juga akan mengikuti hukum yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Juga, Pak, yang tengkoraknya itu dijadikan tempurung untuk minum. Oh, wah ini sakti Untuk lagi nih, minum, Pak. iya, untuk minum. Lalu ada juga yang digunakan sebagai tempat narkoba. Itu ada prakteknya itu. Oh iya, ada betul, hubungannya. betul. Iya kan? Ada Iya, juga itu. pas pengiriman. Oh, Iya, betul, ada betul, motif itu lagi ya, penyusupan ini ya. Iya. Wow, gawat. Dari Halmahera, Pak Iwan. Loh, Pak Iwan nama Halmahera. Iwan, Saya yang bertanya. Iwan Purwanto ini. malam Pak. Fenomena orang hidup berhubungan dengan mayat atas alasan apapun, saat ini kan memang sedang marak, bahkan mungkin sejak dulu. Yang mau saya tanyakan, bagaimana sikap gereja? Apa yang gereja sudah lakukan agar generasi penerusnya tak terjebak dalam arus dunia semacam itu? Mana nih? Pak John? Ya. Baik, saya kira sudah jelas secara Alkitabiah tidak ada hubungan antara orang yang sudah mati dengan yang orang hidup ya. Seperti itu. Saya kira gini, yang perlu dilakukan oleh gereja terhadap generasi sekarang, saya kira gereja harus tangkap betul bahwa ini fenomena dan fakta ini di lapangan ini yang banyak mempengaruhi masyarakat termasuk juga anak-anak muda. Saya kira bentuk pengajaran gereja perlu memperhatikan antara teks dan konteks itu perlu betul-betul nyambung sehingga teks itu relevan dengan fenomena sekarang. Contoh seperti zaman-zaman kita, termasuk saya juga, saya ingat waktu saya remaja itu dan mendapat katekisasi. Pengajaran gereja tentang katekisasi itu kan memang beberapa ajaran yang sudah tersistematis seperti dogmatika ya. Begitu. Itu saya kira kuat, sudah oke itu. Tapi bagaimana menyambungkan dari dogmatika yang Alkitab itu kepada fenomena sekarang, kadang-kadang gereja kurang melihat. Contoh seperti yang kita perbincangkan sekarang ini, dan juga yang saya kira yang sudah dilihat oleh PPI, fenomena-fenomena yang ada, saya kira itu yang perlu dilihat oleh gereja, sehingga anak muda tidak terjerumus sebagai antisipasi. Sehingga itu bisa didiskusikan dengan anak-anak muda dalam kelompok mungkin katekisasi atau ada seminar tentang hal-hal seperti ini. Dan gereja perlu membuatnya itu. Jadi maksud saya itu bagaimana ajaran Alkitab membackup, menolong, memberikan jawaban yang Alkitabiah sehingga anak-anak muda ini tidak terjerumus terhadap ajarannya, tersesat khusus fenomena tentang mencuri mayat ini. Saya kira mungkin gereja kurang perhatikan. Saya kira gereja harus perhatikan mulai dengan pengajaran-pengajarannya, bentuk seminar, katekisasi atau apapun, itu saya kira perlu dilihat untuk memberikan pengajaran yang jelas Alkitabiah kepada anak-anak muda supaya anak-anak muda ini kuat. Tidak terjerumus. Fenomena yang menarik juga Pak, ini memang gereja perlu sungguh-sungguh memberikan atensi ya, perhatian terhadap itu. Karena begini, apalagi di Indonesia tenaga produktif atau generasi mudanya itu semakin besar jumlahnya.
yang kita sebut dengan era bonus demografi itu ya. Nah, jumlahnya bisa puluhan juta. Nah, ini menimbulkan juga problem sosial. Nah, problem sosial itu juga menimbulkan frustrasi, keputusasaan. Nah, bagi generasi muda yang tidak mendapatkan tadi pengajaran-pengajaran dan dasar-dasar iman yang Kristen yang kuat, itu akan mempunyai pelarian kan. Pelariannya satu ke narkoba, dua ke kriminalitas, begal marak kemana-mana, di mana-mana ya, kriminalitasnya tinggi sekali. Dan juga sebagian anak muda itu larinya ke dunia hitam, itu ke penyembahan-penyembahan dan sebagainya. Nah, termasuk kepada kepercayaan kepada roh-roh ini dan juga ke gereja setan dalam tanda petik. Ada komunitas-komunitas setan itu kan targetnya anak-anak muda itu. Jadi mereka mencari targetnya itu di mall-mall dan sebagainya. Nah, saya pikir gereja harus siuman dengan itu. Sehingga tadi pengajaran-pengajaran, mungkin seminar-seminar tentang pokok-pokok itu perlu digalakkan ya oleh gereja dan para pemimpin gereja mesti menyadari bahaya ini. Ya mungkin dari saya sedikit mau tambahkan saja. Mungkin gini, mungkin cara menyampaikan cara gereja mungkin sekarang perlu juga belajar dari segi IT atau manajemen apalah untuk menyampaikan itu mungkin harus berubah gitu ya, supaya anak-anak muda ini tertarik dan jangan ditarik oleh yang lain. Karena kan gereja tidak melihat konteks perkembangan sekarang ya, sehingga tidak memahami cara menyampaikan, cara mengajar kepada anak-anak muda seperti apa. Kadang-kadang itu juga perlu dipahami oleh gereja supaya anak muda jangan cari atau pergi ke yang lain yang menarik mulut mereka, karena walaupun betul ajarannya oke, Alkitabnya ada, tapi kan cara menyampaikan, cara mengajar itu mungkin perlu dirubah. Saya kira itu supaya anak muda jangan bosan gitu. Ya, perlu ada metode-metode kreatif. Ya. Oke. Makasih Pak John. Dari Papua, wah dari Adrian. Salam Pak. Zaman sekarang ini kan zaman yang benar-benar edan. Wah. Kamu kalau datang ke Malang dimarahi, singo edan. Ada orang hidup menikah dengan mayat. Ada mayat dengan mayat dinikahkan. Ada orang makan mayat. Ada orang koleksi kepala mayat wanita dan lain-lain. Tadi kita sudah bicarakan ya. Oke, jadi ada pertanyaannya adalah, apakah itu dosa Pak? Karena setahu saya Alkitab tidak pernah membahas hal itu. Terima kasih. Bukan cuma dosa. Alkitab bilang kekejian. Bagaimana Pak Iwan? Pak Iwan coba. Iya. Udah praktek-praktek itu. Tadi kayaknya pertanyaan ini kesimpulan dari semuanya. Semua tentang pemburu mayat tuh ada di situ tadi. Ada di dalam ini. Apakah dosa? Iya. Karena kita nggak pernah, tadi saya katakan bahwa tidak ada hubungannya menurut Alkitab bahwa manusia yang hidup dengan orang mati gitu. Sehingga perilaku-perilaku itu adalah perilaku-perilaku yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Yang tidak sesuai justru dosa. Justru bertentangan dengan Alkitab katanya. Alkitab tidak membahas itu. Wah, Alkitab banyak menjelaskan tentang hal itu. Gitu ya. Saya pikir begitu. Oke. Ya misalnya kan Alkitab membahas tentang pernikahan itu kan bukan pernikahan antara mayat dan mayat. Pernikahan menurut Alkitab ya yang hidup, laki-laki dan perempuan yang hidup. Jadi jelas Alkitab membahas ya, bukan tidak membahas. Memang enggak dibahas secara spesifik harus ini mayat kayak tadi contohnya cari pesugihan dengan mayat, enggak, tetapi norma-norma tentang bagaimana hubungan dengan sesama dengan ini tercatat dengan baik begitu. Diajarkan Alkitab. Ya, saya kira gini, pernikahan itu kan ada fungsi dan perannya ya. Dan dari itu aja sudah tidak masuk akal dan juga tidak alkitabiah ya. Menikah itu kan antara suami istri kan saling menolong lah ya, saling mengasihi. Dan saya berpikir bagaimana saling mengasihi, saling menolong antara mayat dengan orang yang hidup itu. Dan kedua, memang ini bukan yang utama. Kan supaya berketurunan kata Alkitab. Bagaimana mau berketurunan antara mayat dengan orang yang hidup, itu aja sudah nggak masuk akal ya. Dan juga tidak alkitabiah. Saya kira ini juga perlu dipahami dengan benar bagaimana mayat dengan mayat. Dalam tanda kutip ini kan dewasa. Anda hubungan intim antara mayat dengan mayat itu gimana itu? Kan aneh juga itu. Oke, terima kasih banyak Bapak-bapak. Ya, Bapak Ibu, sudah banyak nih yang kita bicarakan ya, sudah banyak respon juga. Tetap terus bersama-sama dengan kami di Bijak, Bincang-Bincang Jalan Kehidupan. Semakin bijak, temukan jalan kehidupan.
ajar kami menghitung hari-hari agar bijaksana menjalani hidup dalam jalan-Mu, Tuhan. Karena hidup hanya sementara, pergunakan waktu yang ada, memperkenan hati-Mu, Tuhan, hidup dalam pimpinan-Mu. Karena hidup hanya sementara, pergunakan waktu yang ada, memperkenan hati-Mu, Tuhan, hidup dalam pimpinan-Mu, hidup dalam jalan-jalan-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu. Ya, Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Kami berharap bahwa apa yang dibicarakan ini menjadi bekal yang berharga. Ya, bagaimana hidup kita sebagai orang percaya memiliki sikap etis yang benar, sikap etis Kristen untuk menanggapi atau untuk menghadapi semua fenomena yang ada. Supaya kita jangan salah juga. Terima kasih sekali lagi untuk semua kebersamaan. Terima kasih untuk ketiga pembicara juga yang sudah bersama-sama dengan kami di Bijak. Dan kita akan menutup acara ini dengan doa. Saya minta dengan kasih Bapak Pendeta Yohanes Ujurohi menutup kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan untuk topik yang kami bahas tentang berburu mayat. Ini adalah fakta yang terjadi di tengah masyarakat. Kami berdoa supaya lewat acara Bijak malam hari ini, sebagaimana maksud Tuhan, memberikan solusi kepada masyarakat, kepada kami, kepada gereja, untuk mengambil keputusan etis menghadapi ini sesuai dengan Alkitab. Biarlah Tuhan menolong kami semua, menolong juga semua Bapak Ibu yang sudah bertanya, biarlah memberikan jawaban juga untuk semua masyarakat dapat menanggapi ini dengan baik, sehingga tidak terjadi praktek yang menyimpang dari segi teologis tapi juga tidak logis dalam kehidupan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati. Karena